Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Desilato. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya dari jurusan Matematika, program studi Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai korelasi Institut Masjid dan Pembangunan Peradaban. Pak, untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nofrianti Jafri, SPDI, MPDI. Nah, baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengertian masjid. Masjid adalah salah satu lambang Islam. Ia adalah barometer atau ukuran dari suasana dan keadaan masyarakat Muslim yang ada di sekitarnya. Maka pembangunan masjid bermakna pembangunan Islam dalam suatu masyarakat. Keruntuhan masjid bermakna keruntuhan Islam dalam masyarakat. Secara etimologi, masjid adalah tempat untuk sujud. Secara terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas ibadah. Dalam arti luas, masjid adalah institusi pertama yang dibangun Rasulullah SAW dalam atau pada periode Madinah. Nah, bisa dipastikan bahwa masjid ini adalah salah satu lambang terbesar bagi umat muslim. Selanjutnya ada peran masjid di zaman Rasulullah SAW. Nah, apa saja peran masjid pada zaman Rasulullah itu? Peran masjid pada zaman Rasulullah itu banyak, yaitu sebagai tempat pendidikan, tempat pemberian santunan sosial, tempat latihan militer, dan tempat persiapan perang. Tidak hanya itu, pada zaman Rasulullah itu, peran masjid itu juga sebagai tempat pengobatan para korban perang, tempat mendamaikan dan menyelesaikan sengketa, tempat menerima utusan delegasi atau tamu, sebagai pusat penerangan dan pembelaan agama. Nah, dari pembinaan yang dilakukan Rasulullah di masjid itu, lahirlah tokoh-tokoh yang berjasa dalam pengembangan Islam ke seantero dunia. Nah, di situ ada seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masjid juga berperan sebagai tempat pendidikan dan pengajaran di zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya ada korelasi institusi masjid dan pembangunan peradaban manusia. Nah, pada pembangunan peradaban manusia, banyak masjid-masjid besar yang dibangun. Biasanya juga di masjid-masjid besar ini menawarkan pendidikan ilmu yang lebih luas lagi. Di masjid-masjid besar itu, para pelajar di zaman kekhalifahan pun bisa mempelajari beragam ilmu, seperti tata bahasa Arab, logika, aljabar, biologi, dan lain-lain. Sampai itulah banyak eh, banyak eh, banyak para ilmuwan-ilmuwan Islam yang menjadi ilmuwan penting dalam pendidikan, seperti penemu aljabar, penemu matematikawan, dan sebagainya. Dan lain-lain. Sejarawan asal Palestina, Al-Tibawi, menyatakan bahwa sepanjang sejarahnya masjid dan pendidikan Islam adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Karena pada zaman-zaman Rasulullah itu, masjid itu dijadikan tempat-tempat untuk pendidikan. Jadi, masjid itu dan pendidikan itu dalam Islam adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Terus ada perkembangan arsitektur masjid di abad pertengahan. Nah, setelah menduduki Timur Dekat atau Asia Barat dan Mesopotamia dan Afrika Utara, bangsa Arab itu berhasil menguasai bangunan atau puing-puing bangunan yang mewakili perkembangan arsitektur yang tinggi. Dan yang lebih penting lagi, menandai penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan teknik semasa itu yang dimiliki oleh bangsa taklukan sejak berabad-abad silam. Selanjutnya ada masjid di era modern sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, terjadinya penurunan fungsi dan peran masjid. Masjid sudah tidak lagi dijadikan sebagai sentral kegiatan umat Islam. Hal itu disebabkan telah dibangunnya istana yang menjadi pusat pemerintahan, sehingga masjid hanya dijadikan sebagai tempat keagamaan saja. Nah, sampai sekarang kan masjid hanya dijadikan sebagai tempat beribadah saja, karena sekarang
pada zaman sekarang itu sudah banyak gedung-gedung seperti untuk pendidikan, sudah ada sekolah masing-masing, dan untuk tempat-tempat seperti pelatihan perang sudah ada tempatnya, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih sampai sini video saya kali ini, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan yang didapat dari video ini, karena saya pun masih menggunakan HP dan masih terbatas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.